Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Juliana, jurusan Hukum Tata Negara kelas K. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai substansi hukum Islam. Makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Di sini terdapat dua definisi, yaitu definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu sesuatu pengertian yang abstrak, baik mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termaksud dalam hakikat sesuatu itu. Lalu yang kedua, ada definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau disebut juga dengan logika sebagai jami atau memuat dan mani atau nolak, adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, yaitu genus proximum, dan perbedaan spesifik atau sering disebut juga dengan differentia specifica. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Lalu ada perbedaan spesifik atau sering disebut juga dengan differentia specifica. Ialah setiap pengertian yang membedakan golongan atau spesies dari jenis genusnya. Misalkan berakat budi, membedakan manusia dan hewan, membedakan antara spesies tadi dengan genus. Pengertian mengenai filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dari tingkah laku dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti suatu ketetapan yang ada di suatu negara tersebut. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofi tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu terdapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat dan tabi'in, ijma para ulama, fatwa lembaga keagamaan. Lalu ada filsafat hukum Islam juga bisa diartikan pula dengan istilah hikmah at-tashri'. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam yaitu ada 5 faktor. Yang pertama ada wacana atau argumentasi. Jadi wacana atau argumentasi ini menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengendalikan pada pemikiran, rasio, tanpa verifikasi uji empiris. Kebenaran filosofi tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data di lapangan. Lalu yang kedua, ada hal atau sekalian alam. Maksudnya di sini semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak disentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak adanya permasalahan, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamu oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Lalu yang ketiga, ada sistematis.
Artinya, perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain. Meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Lalu yang keempat ada radikal. Apa sih radikal? Radikal berasal dari kata radix yang artinya akar. Jadi sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafat atau sering disebut dengan philosophical belief. Lalu yang kelima ada hakikat. Merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofi tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Bahwa sekalian